pagi. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah ada di minggu yang ketiga ya, minggu ketiga di bulan Desember. Dan saya lihat masih antusias banget untuk datang ke gereja terlepas dari berbagai rencana liburan gitu ya. Tapi kita mau menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Love in action bukan sekedar tema kita sebulan ini, tapi kita mau lebih lagi bersyukur, lebih lagi menikmati kasih-Nya Tuhan. Makanya itu kita mau hari ini ekspresikan pujian kita mau bernyanyi yang terbaik untuk Tuhan, menari buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama saya undang bangkit berdiri sebelum kita mulai. Kita mau bacakan ayat kita hari ini, ada di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi setiap dari kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu bertindak dengan penuh kasih kepada setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan buat. Karena kami tahu apapun yang terjadi semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Maka itu ya Bapak, bantu setiap kami Tuhan untuk boleh bernyanyi, untuk boleh memuji nama-Mu, untuk boleh menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau datang dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Dia layak disembah. Terima kasih Yesus. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let
this happy morning, Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing.
semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu. Tidak akan mengaku. Ku mau bernyanyi, ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, dan tetapi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Oke, pagi hari ini yuk kita ekspresikan lebih lagi ya. Ikutin gerakan kita bertiga ya. Jadi kita ke kanan, ke kanan 2 kali clap, ke kiri 2 kali gitu ya. Siap, boleh? Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Clap. 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 Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Sekali lagi ya, sana yuk. Clap, yang di atas juga dong. Yang di atas yuk. Clap. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Dia Raja yang tidak hanya bertahta, berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, tapi Dia Raja yang mengasihi satu persatu dari kita, amin. Untuk itu 2000 tahun yang lalu Dia buktikan kasih-Nya yang besar. Dia mulai dengan kelahirannya. Itu bukan cuma mitos, itu juga bukan legenda, itu nyata. Jadi pagi hari ini kalau mungkin kayaknya kasih Tuhan udah bukan buat aku deh. Kayaknya love in action tuh kayaknya bukan buat aku deh. Tapi pagi hari ini kita mau ingat lagi dengan satu pujian ini. Dia masih pengharapan kita. Dia masih satu-satunya kekuatan kita. Dialah kekasih hidup kita, amin. Come on, let's sing this song. Yes, you are the love of our life, Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. One thing that I want more is to be close to you. My joy is found in your love all of my days. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Jesus, we need you more, Jesus. We want you more, Jesus.
You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Yes, you are the love of my life. You're the reason to live, oh Lord. We praise you, Lord. We need you, Lord. We want you, Lord. So this morning we can declare that we will not afraid anymore, oh Lord. All my fears and my doubts have left in the power of the cross. Come on, sing. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. All my fears and my doubts have left in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Yes, you are. Yes, you are the love of my life, oh Lord. We're grateful for your love, oh Lord. We thank you, Lord. We thank you, Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu sekalian kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on FCM Surabaya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, there's no word could express how thankful we are Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang dapat mengekspresikan bagaimana kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan terutama untuk the gift in this Christmas Tuhan. Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Mau datang buat kami, siapa kami Tuhan. Yet bahkan tapi Engkau tetap melihat kami berharga di mata-Mu. Dan karena itu Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Bila Tuhan
Ucapan syukur kami lebih Tuhan dari rasa keluh kesah kami, dari rasa ketakutan kami, dari kekhawatiran kami, dari ketidakjelasan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur di atas segala hal Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan itu lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki penghujung tahun 2023. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kami percaya memasuki 2024 juga Tuhan. Engkau akan senantiasa berjalan dengan kami karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami memulai pembacaan firman. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus kami percaya Engkau ada di sini. Bergeraklah secara bebas. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala kemuliaan hanya kembali kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Teman-teman kasih sorak-sorak bagi Tuhan dan apresiasi bagi volunteers yang melayani on ataupun off the stage. Silakan duduk teman-teman semua. Oh, I'm so excited today teman-teman. Saya sungguh semangat. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan bahwa I miss you so much church. Minggu lalu saya nggak hadir waktu kita merayakan Natal. Berapa banyak diberkati dari perayaan Natal minggu lalu. Lambaikan tangan Anda, puji Tuhan. Harusnya saya datang, saya melayani sebagai host. Tapi karena satu dan lain hal, saya harus melayani di kota-kota lain, di Purworejo dan di kota Bali. Tapi puji Tuhan teman-teman, kita melihat Tuhan jiwa ada 32 orang pertama kali. Terima Tuhan Yesus, kasih sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Come on. Yang penting hari ini ada dan teman-teman, hari ini kita akan langsung melanjutkan ya. Seri kita tentang apa teman-teman? Love in Action. Minggu pertama Pastor Raymond sudah membahas mengenai aspek what. Apa sih kasih itu? Dan Pastor Raymond sudah menjelaskan mengenai khotbah yang berjudul Real Love. Minggu lalu Pastor Bobby menjelaskan aspek how. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan. Mengasihi sesama, maksud saya bukan melayani Tuhan. Mengasihi sesama kita. Kita diingatkan dari khotbah yang berjudul Love Like Jesus. Kalau Anda kelewatan langsung saja ke YouTube IFGF Surabaya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan aspek yang ketiga yaitu aspek who. Katakan who. Who itu bicara dua hal teman-teman. Pertama, siapa saja sih yang harus kita kasih dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, kita akan kembali diingatkan siapa sumber kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang saya percaya akan menjadi pesan Natal yang indah teman-teman semua. Jadi hari ini kita nggak akan khotbah dalam pengajaran dan lain sebagainya, enggak. Tapi hari ini khotbahnya kita lebih bersifat reflektif teman-teman. Tapi justru itu, karena ini khotbah reflektif doa saya, kita dapat mengingat kembali, merefleksikan tahun ini apa sih yang esensi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga nanti di poin ketiga, khotbah ini akan bicara secara profetik, terutama kepada beberapa dari teman-teman di sini. Nanti poin ketiga ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan secara ayat per ayat, tapi kurang lebih kisahnya seperti ini. Suatu hari orang ahli Taurat datang kepada Yesus hendak mencobai Yesus. Tapi Yesus bukannya marah, ia justru meresponi dengan kasih, tapi penuh dengan ketegasan. Dan nanti kita akan melihat Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan yang indah, yaitu kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Kurang lebih kisahnya seperti ini, ada orang Yahudi hendak melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ia disiksa, dipukulin, ditelanjangin, dipermalukan sampai setengah mati. 3 tipe orang lewat. Yang pertama dan kedua, imam, orang Lewi. Bicara apa? Orang religius, orang yang punya posisi bahkan dalam kekristenan atau agama pada saat itu. Tapi melengos, lewat gitu aja teman-teman. Tapi hadirlah orang ketiga, orang Samaria yang baik hati, yang notabene itu seharusnya orang yang dianggap sepele, orang yang ditolak oleh orang Yahudi. Tapi justru ia yang datang menghampiri orang sekarat tadi. Dan gak hanya datang, ia tolong, ia gendong ke atas keledainya, ia bawa ke tempat perawatan, ia bayar semuanya. Dan ia pastikan orang sekarat ini sampai sembuh. Jadi siapa orang Samaria ini? Apa implikasinya dalam kehidupan kita? Hari ini saya nggak akan menyampaikan khotbah, tapi teman saya akan menyampaikan khotbah. Nanti teman saya akan menyimpulkan 3 poin, yaitu siapa saja sih kelompok orang yang harus kita kasih di dalam kehidupan kita. Dan nanti di akhir khotbah saya akan mengkonklusikan dengan bagaimana kita bisa melihat Yesus dari perumpamaan yang indah ini. Itu akan menjadi pesan Natal yang luar biasa. So teman-teman semua,
tanpa panjang lebar lagi, let's welcome yuk my faithful friend, a great preacher in the making, Ivan Siswono. Let's welcome him. Come on church. Come on Van, let's do it. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Thank you saya ucapkan buat Pastor Seva, juga Pastor Bobby dan semua pastoral team FGF Surabaya yang sudah kasih kesempatan buat saya bisa share sebagian dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, saya akan langsung melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pastor Seva tadi. Mari kita buka di Lukas 10 ayat 29, kita baca lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "But he wanted to justify himself, so as he asked Jesus, and who is my neighbor?" Dari ayat 29 inilah yang akan jadi pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang who is my neighbor. Dan untuk kita bisa memahami ayat ini dengan lebih baik, kita itu perlu tahu dulu konteksnya itu apa sih saat itu. Jadi saat itu orang-orang Yahudi itu memandang orang-orang sesamanya yang perlu dikasihi itu ya sebatas sesama orang Yahudi, sesama orang yang memiliki keyakinan Yahudi. Nah, dan di ayat ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ahli Taurat ini juga memiliki satu ekspektasi kepada Yesus, bahwa Yesus itu memiliki pemahaman yang sama dengan dia. Oleh karena itu di awal ayat 29 tadi, kalau kita lihat ada kata-kata untuk membenarkan dirinya. Harapannya waktu dia tanya ke Yesus, Yesus itu jawab, "Oh ya, yang perlu dikasih itu ya sesama orang Yahudi." Nah di situ dia bisa langsung nimpali, "Oh Tuhan, aku sudah melakukan itu semua." Sampai di titik ini sebenarnya nggak ada yang salah, saudara-saudara. Karena kita pun sebagai orang Kristen juga diajarkan untuk bisa mengasihi saudara seiman kita. Bahkan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 10 itu berkata, mengasihi saudara seiman itu harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Untuk itu, who is our neighbor? Kelompok yang pertama adalah saudara seiman kita yang saya sebut sebagai the insider. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di situ dijelaskan bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula yang penuh dengan kasih. Bahkan di ayat 45 itu dijelaskan setiap hari itu ada orang yang menjual hartanya lalu dibagi-bagikan kepada saudara seiman. Supaya setiap saudara seiman ini nggak ada yang kekurangan. Tapi kita juga perlu ingat ya saudara-saudara, nggak bisa kita langsung tarik gitu aja. Terus hari ini kita berharap, oh ya hari ini Pastor Seva yang jual tanah bagi-bagi ke kita semua. Besok Pastor Bobby jual rumah bagi-bagi ke kita semua. Maksudnya kita nggak bisa membuat itu sebagai patokan atau satu-satunya standar bahwa untuk mengasihi saudara seiman itu harus kayak gitu. Enggak. Karena jujur sebenarnya kita bisa lihat mengasihi saudara seiman itu dari hal-hal yang kecil. Contoh, di gereja ini sudah banyak komunitas yang mungkin bisa kita manfaatkan melalui iCare. Kita bisa tertanam dalam iCare menjadi brother dan sister keeper buat teman-teman kita. Kita bisa mendoakan orang-orang yang butuh mungkin dalam kesusahan. Melalui juga departemen-departemen pelayanan yang ada di gereja ini. Saudara sadar nggak? Kalau hari ini kita semua ini bisa ibadah dengan nyaman, dengan enak. Itu karena ada saudara seiman kita yang mau menunjukkan kasihnya dengan bayar harga. Datang lebih pagi, pulang lebih siang. Bahkan latihan dari kemarin. Supaya kita bisa nyaman, bisa enak. Sepanjang acara ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu mungkin kita bisa kasih apresiasi untuk teman-teman volunteer yang sudah melayani hari ini. Tapi kita juga perlu ingat teman-teman, bahwa mengasihi saudara seiman aja gak cukup. Karena itu kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 30 sampai 33, di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang Yahudi ini, ahli Taurat ini dengan sebuah perumpamaan yang di situ ada 4 tokoh. Yang pertama orang yang dirampok, yang kedua seorang imam, 3 seorang Lewi, dan keempat baru orang Samaria. Seperti yang Mas Seva tadi jelaskan, sebenarnya kan 3 orang pertama ini semua orang Yahudi. Yang keempat justru orang Samaria. Nah kita bisa tahu juga konteksnya. Siapa sih orang Samaria ini? Kita perlu tahu bahwa dulu orang Samaria itu dianggap sebagai orang Israel yang KW. Kalau kita baca ya di 2 Raja-Raja pasal 17, di situ diceritakan bagaimana orang Samaria ini adalah orang-orang yang membuka daerahnya itu supaya bangsa-bangsa lain bisa masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka di sana. Sehingga memang ada pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh bangsa lain yang akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka. Di situ dijelaskan juga ada perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain. Hal inilah yang membuat orang Samaria itu akhirnya dilihat
sebagai orang Israel, orang Yahudi yang tidak lagi memegang keyakinan mereka sebagai seorang Yahudi yang tulen. Dianggap sebagai orang Israel yang grade-nya itu mungkin di bawahnya gitu loh. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini sengaja loh menjawab pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia yang perlu dikasih dengan pakai orang Samaria itu sebagai protagonisnya, sebagai tokoh utamanya di situ. Nah dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu nggak mau kita cuma mengasihi saudara seiman aja. Tuhan Yesus itu mau kita juga bisa berbagi kasih kita, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dengan orang-orang yang mungkin secara status sosial itu di bawah kita. Untuk itu, who is our neighbor yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berbeda dengan kita yang saya akan sebut the outsider. Bukankah di gereja ini kita sering dengar bahwa kita ini nggak boleh cuma jadi berkat dalam batas 4 tembok gereja ini aja. Bukankah sebenarnya orang-orang yang di luar gereja itu, orang-orang yang belum kenal sama Yesus, mereka justru orang yang paling perlu untuk tahu, untuk mengenal kasih Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa berbalik dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada sebuah quotes yang berkata hidup kita ini bisa jadi adalah satu-satunya Alkitab yang akan pernah dibaca oleh sebagian orang. Maknanya apa sih? Hidup kita ini Alkitab yang terbuka loh. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap. Itu semua yang akan membawa orang itu semakin dekat sama Tuhan atau justru semakin jauh dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat apakah hidup kita ini sudah jadi kemuliaan buat Tuhan atau justru jadi batu sandungan. Kalau kita kembali ke perumpamaan orang Samaria ini, kita lihat di ayat 33. Di mana orang Samaria ini waktu melihat orang yang tergeletak, dia itu benar-benar bisa memiliki rasa kasih. Padahal seperti yang dijelaskan tadi, mungkin dia orang yang paling berbeda loh dari yang semuanya tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi dia nggak bingung untuk melihat siapa sih orang yang tergeletak ini, apakah orang ini punya background yang sama dengan saya? Apa justru ini orang Yahudi yang selama ini mungkin membuli saya? Enggak, tapi dia melihat orang yang tergeletak itu sebagai sesamanya manusia yang perlu untuk ditolong saat itu. Timbul belas kasihan. Tidak sampai di situ aja, di ayat 34. Dia nggak cuma berbelas kasih, tapi dia juga menunjukkan kasihnya itu dengan tindakan yang nyata. Seperti Pastor Bob minggu lalu katakan, be intentional, secara sengaja. Dia mau membersihkan lukanya, membalut lukanya, menaikkan orang yang dirampok ini ke tunggangannya sendiri. Di sini kita juga bisa belajar, ada suatu teladan yang bisa kita tiru. Bahwa untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara mungkin yang berbeda dengan kita. Jangan jadi orang yang diskriminatif. Dan tunjukkan itu kalau kita ini mau repot juga untuk mereka. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat 35 lebih lanjut. Enggak cuman berbelas kasih, enggak cuman mau repot, dia juga mau memberikan apa yang dia miliki. Dia mau berbagi harta, mengasih 2 dinar kepada pemilik penginapan. Bahkan dia berjanji kalau sampai ini kurang, nanti waktu aku balik tak bayar lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada real love yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Kenapa? Karena belum tentu loh orang yang ditolong ini nanti waktu dia sembuh, dia akan ingat dengan kebaikannya orang Samaria ini. Belum tentu kalau ini nanti dia sembuh ini dia bisa mengembalikan dari apa yang sudah dikasih. Belum tentu orang yang nanti sembuh ini akan bermanfaat untuk dia di masa yang ke depan. Dan dari hal ini kita bisa belajar bahwa kasih yang generous itu enggak transaksional. Enggak peduli apa yang mungkin kita akan dapatkan nantinya. Tapi kita kasih itu. Nah di sini saya juga belajar banyak dari ICL saya, ICL leader saya. Beberapa waktu lalu, waktu kita core team meeting sama-sama, mereka share bahwa mereka ini baru mengunjungi salah satu panti jompo. Nah mungkin bisa dibantu ditampilin, nah di panti jompo. Dan mereka tergerak akhirnya untuk, wah gimana ya, pengen bisa lebih rutin mengunjungi panti jompo itu. Di sana mereka juga akhirnya ngomong gimana kalau iCare kita ini diagendakan 1 tahun itu paling enggak 2 kali lah kita bisa mengunjungi dan berbagi di sana. Dan pada waktu saya nyiapin khotbah ini saya jadi teringat, ini loh sebenarnya hati yang Tuhan mau cari. Bahwa kita ini enggak melulu cuma peduli sama saudara-saudara seiman aja yang mungkin
sama setara dengan kita, tapi juga ada orang-orang di luar sana yang mungkin secara status sosial juga enggak seberuntung kita, tapi perlu untuk menerima kasih kita juga. Dan ini juga melatih kita untuk bisa memiliki generous, love yang generous, yang anggapannya mungkin waktu kita berbagi sama mereka nggak akan bisa kasih kembali. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kita mungkin sampai titik ini sudah belajar 2 kelompok orang yang perlu untuk dikasih menjadi objek kasih kita. Yang pertama, the insider, saudara seiman. Kedua, the outsider, orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan yang ketiga, yang sering kali kita ini justru lupa, tapi padahal itu yang paling penting, yaitu keluarga kita sendiri, family. Banyak mungkin dari kita pernah dengar ya, ada cerita-cerita orang-orang yang begitu populer di luar, terkenal, ini baik banget ini. Tapi ternyata di dalam keluarganya sendiri gagal. Keluarganya sendiri gak bisa merasakan kasih dari orang ini. Karena terlalu sibuk berbagi kasih di luar, sampai gak punya waktu berbagi kasih dalam rumahnya sendiri. Kembali lagi gak ada yang salah, teman-teman, untuk berbagi kasih di luar. Karena itu juga sudah kita jelaskan di 2 poin sebelumnya, itu adalah perintah yang Tuhan kasih juga untuk kita. Tapi, bukankah firman Tuhan juga berkata, pelayanan kita ini harus dimulai dari Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem ini berbicara masalah apa sih? Berbicara tentang orang-orang terdekat kita dulu. Pasangan kita, suami, istri, anak, orang tua, saudara, mertua. Itu dulu yang harus juga bisa merasakan kasih kita. Jangan sampai orang luar semua bisa merasakan kasih kita, tapi orang-orang terdekat kita malah gak bisa. 3-4 bulan lalu saya ini diundang sebuah acara ulang tahun anak teman saya. Nah di sana nggak sengaja saya ketemu sama teman SMA. Udah lama nggak kontak sama teman SMA saya. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini kan, meskipun lama nggak kontak, kita masih bisa ngikutin kegiatannya mereka itu apa aja. Dan saya tahu kedua pasangan ini memang orang yang aktif. Istrinya itu ikut satu organisasi sosial yang banyak membantu orang-orang miskin, orang-orang penyandang disabilitas. Dan nggak jarang juga saya ngelihat itu dia upload tipusan lah, ucapan terima kasih dari teman-temannya dia karena mungkin dia jadi PIC acara-acara tersebut. Nah tapi waktu kita ngobrol-ngobrol di acara nonton itu, tiba-tiba suaminya ini nyeletuk, komen gitu loh. Waduh, ini bojoku iki ya, lek gak dikerangking muncul terus. Sampai anakku iki dilesno terus sing wake, pokoknya ceno gak nganggur. Ya translate-nya itu kayak, ini istriku ini kalau nggak dikandangin, lepas terus kemana-mana. Nggak pernah punya waktu untuk anaknya, sampai anaknya dilesin terus tiap hari. Supaya nggak sampai nganggur di rumah. Saat itu ya karena kita ngobrol itu ada istrinya juga ya, kita kan cuma ketawa-ketawa aja. Cuman saya mulai mikir bahwa wow, ternyata dibalik semua ucapan terima kasih dari orang-orang yang merasa orang ini benar-benar bermanfaat loh. Ada suami dan anak yang terlantar di rumah. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang sehat untuk keluarga tersebut. Karena ya bagaimanapun peran istri itu harus bisa dirasakan juga sama suami dan anaknya. Untuk itu Jemaat FJF Surabaya, yuk kita belajar suami-suami, istri-istri di sini. Untuk mulai memperhatikan apa kita sudah cukup menunjukkan kasih kita kepada pasangan kita. Dan dalam hal ini saya ini belajar banyak dari acara MCU, Marriage Check Up bersama Pastor Jeffrey Rahmat yang terakhir. Di situ Pastor Jeff menjelaskan bahwa laki-laki sama perempuan tuh punya kebutuhan yang berbeda. Laki-laki itu perlunya ditemani. Kalau perempuan tuh didengarkan. Nah, ayo mari kita sekarang ini mulai belajar. Istri-istri mulai cari tahu apa yang jadi hobi suamimu. Oh, suamimu ini ternyata hobinya main bola. Sekali-sekali coba tanyain, sayang mau tak temani? Nonton bola, tak temenin nonton bola. Meskipun mungkin kita nggak ngerti, istri itu nggak ngerti konsepnya itu gimana sih. Ini orang gitu banyak rebutan satu bola, kejar-kejaran, abrak-abrakan. Sekalinya bola bisa di kakinya ditendang lagi malah, das. Mending nendangnya bener, kadang ke awan-awan sampai kemana-mana. Kita nggak ngerti, tapi ya tetap aja temani. Kasih pujian, bagus sayang mainnya. Lebih bagus lagi tapi jangan main ke depan, jangan kayak gitu. Itu mematahkan semangat ya. Atau mungkin cari tahu hobinya apa, mancing. Temani sekali-sekali, saya tak temani ya, mancing. Istri-istri jangan malah hobinya mancing keributan di rumah tangga ya. Tapi di sini nggak ada, amin. Istri-istri sini semuanya penuh kasih. Suami-suami juga sama. Coba mulai belajar, dengerin
Duduk diam, kasih telingamu, kasih waktumu. Karena itu yang dibutuhkan istrimu. Meskipun kadang sama, kita ini juga nggak ngerti apa sih yang mereka katakan. Yang mereka ceritakan ada nggak ngerti. Kamu tahu nggak sayang? Tadi di sekolahan itu ya, Cik Mecet sama Cik Miling geran. So api dileras sama Bu Joko. Loh kamu kira nggak ngerti? Siapa sih Cik Mecet, Cik Miling, Bu Joko ini? Wang ini aja. Diajak ngomong. Tapi ya, itu kebutuhan istri kita. Belajar untuk mau mendengarkan. Karena memang menurut riset, perempuan diciptakan dengan kuota bicara lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kebanyakan, nggak semua. Karena memang di keluarga saya, kehidupan saya pribadi, nggak kayak gitu. Istri saya lebih diam. Kuota banyaknya lebih saya yang ngomong. Jadi kalau kisah saya mungkin yang Cik Miling, Cik Mecet itu saya. Istri saya wang gini ya. Dia nggak ngerti gitu. Ya tapi yuk mulai belajar. Kita mulai memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Amin. Belajar sesuatu, Bapak Ibu. Kita sudah belajar 3 kelompok orang hari ini yang perlu untuk menjadi objek kasih kita. Siapa yang pertama? The insider, saudara seiman. Kedua, the outsider, orang yang berbeda keyakinan dan status sosial. Yang ketiga adalah family, pasangan anak orang tua. Saya akan tutup sharing saya hari ini dengan sebuah kesaksian. Mungkin buat teman-teman yang udah cukup lama kenal saya ini dinilai mungkin orang yang suka ketawa, yang suka guyon, sabar gitu ya. Tapi kalau Anda tanya sama istri saya 2 tahun yang lalu, wah itu jawabannya pasti berbeda semua. Selain kalau istri saya bohong ya. Karena saya ini orang yang gampang ngamuk, nggak sabaran. Kalau minjem kata-katanya Pastor Bob minggu lalu, bukan orang yang mudah untuk dicintai, saudara-saudara. Tapi puji Tuhannya memang saya dan istri saya ini jarang bertengkar, jarang berkonflik. Karena saya punya istri yang luar biasa. Sabar, dia istri yang sabar, yang pengertian dan punya pengendalian diri yang luar biasa. Jadi konfliknya itu nggak banyak. Justru yang jadi sparring partner saya itu mama mertua saya. Ya memang agak aneh ya. Biasanya kan istri sama mama mertua ya. Ini suaminya malahan. Dan itu terjadi bahkan sebelum saya itu nikah. Jadi ini didasari karena mungkin saya sama mama mertua saya itu punya satu karakter yang mirip. Kita sama-sama dominan dan tidak suka ngatur. Jadi kesannya itu kan kayak seringkali kita itu memaksakan apa yang baik, apa yang benar menurut kita itu kepada orang lain. Dan itu yang terjadi sama hubungan saya sama mama mertua saya. Jadi seringkali karena sebenarnya nggak banyak kejadian konfliknya nggak banyak, tapi memang selalu terngiang-ngiang dan terbawa gitu loh dalam hidup saya. Jadi saya itu seringkali selalu berpikiran negatif tentang mama mertua saya. Kalau dia kasih input, kasih masukan apa, saya langsung sebisa mungkin tolak dulu, tek. Karena saya takut ini kalau tak terima nanti berikut-berikut diatur semua ini, bahaya nih, nggak bisa, tak tolak dulu sebenarnya. Itu yang membuat akhirnya hubungan saya sama mama mertua saya itu nggak bisa baik. Saya itu selalu punya tendensi pikiran negatif yang membuat saya ini nggak bisa nyaman. Kalau ketemu dulu seminggu sekali, padahal cuma diajak ya mungkin beberapa jam lah, diajak ke rumah mertua saya, tapi saya bisa nyari berbagai alasan supaya gak usah ke sana lah, gitu loh. Karena saking nggak nyamannya, bahkan kalau sering namanya mama ya, sering ngasih makanan, ngasih telur ke rumah saya bisa ngomel sama istri saya, ngapain sih kirim-kirim makanan? Kamu minta tak? Enggak enak hati. Saya mikir, wah ini jangan strategi. Dikasih dulu makanan, telur segala macam untuk memuaskan urusan kampung tengahnya kita ini. Habis itu baru nanti ngatur semuanya. Tahu ya kampung tengah itu apa ya, saudara? Yang biasanya kalau kita telat pulang sedikit dari gereja udah ribut ini ya biasanya. Nah itu. Jadi sampai senegatif itu. Sampai puncaknya saya pernah bertengkar sama mama mertua saya cuma masalah gorden. Jadi mama mertua saya itu ngasih input gorden apa yang bagus. Ini loh bagus, tapi saya ngerasa enggak bisa. Enggak mau pakai ini. Nada saya tinggi ngomongnya. Mama mertua saya akhirnya tinggi juga nadanya. Istri saya bingung di tengah, dimenengahi. Dan itu semua terjadi depan tukang gordennya gitu. Mungkin tukang gordennya tuh mikir, loh, gak bahaya lagi. Ya toh? Sampai segitu dan saya tahu bahwa hal-hal ini yang membuat istri saya itu nggak bisa merasakan kasih dari saya, dari dalam kehidupan keluarga saya sendiri. Sampai satu titik di tahun 2020 kita tahu badai COVID itu kan datang menyerpa kita. Dan di situ memang Tuhan izinkan saya mengalami banyak permasalahan yang membuat saya merasa bahwa itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya. Ya namanya orang kalau sudah susah, kesulitan baru toh ingat Tuhan, cari Tuhan benar-benar Tuhan ya apa ini. Mulai masuk berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan, puasa sampean. Tuhan ini mau gimana, Tuhannya apa ini, Tuhan kasih hikmat-Mu. Di situ Tuhan banyak singkapkan, yang salah satunya Tuhan kayak tegur saya juga masalah hubungan saya sama mertua saya ini. Di situ
saya diingatkan bahwa yang membuat hubunganmu sama mertuamu nggak bisa bagus ini ya karena kesombonganmu sendiri, keangkuhanmu sendiri. Kamu ini nggak pernah bisa melupakan kesalahan orang lain, nggak bisa melepaskan anggapannya pengampunan. Ini yang membuat kamu nggak bisa baik hubungannya. Tuhan kayak langsung twist, gimana kalau misalnya Tuhan melakukan hal yang sama kamu hari ini. Tuhan tuh ingat semua kesalahan, meskipun kamu sudah bertobat, sudah gak ngelakuin lagi. Tapi Tuhan ingat terus. Apa yang akan terjadi sama hidupmu? Satu saya diam, saya merenung. Ya ambiar Tuhan. Saya ngerasa hidup saya habis kalau kayak gitu. Nah saat itu akhirnya singkat cerita, gak gampang, gak instan, butuh proses. Tapi saya mau belajar ya Tuhan, saya mau membangun kembali hubungan. Dan saat kita ngambil keputusan, percayalah, Roh Kudus yang kasih kekuatan. Yang kasih tuntunan, bimbingan untuk supaya kita ini bisa berubah. Perlahan-lahan akhirnya hubungan saya sama mertua jadi makin baik. Dan dulu ketemu 1-2 jam aja udah gak kerasan rasanya. Sekarang Tuhan ubahkan sampai 1 minggu kita liburan dari pagi sampai malam ketemu terus ngobrol terus. Saya happy dan saya bisa merasakan ada kasih, ada kehangatan dari keluarga istri saya. Yang dulu kalau lihat telur itu bisa emosi. Hari ini saya buka, saya lihat telur. Saya bisa ngomong sama istri saya. Kok dikit ini mama ngirimnya hari ini. Gitu ngelunjak ya saudara. Tapi saya percaya akhirnya ada perspektif yang diubahkan. Dan sebenarnya berkat terbesarnya dari rekonsiliasi saya sama mertua saya itu bukan masalah telurnya. Tapi beberapa saat yang lalu waktu saya ini duduk ngobrol sama istri saya. Karena istri saya ini kembali lagi orangnya agak diam. Jadi seringkali saya itu berusaha untuk mancing-mancing gitu. Kasih pertanyaan yang mancing supaya tahu perasaannya dia itu kayak apa. Saya tanya, sayang, selama 6 tahun ini kita nikah, pernah gak sih sekali aja kamu tuh nyesel kawin sama aku? Dia bilang enggak pernah. Wah mantap gitu. Tapi saya kejar lagi karena nyesel tuh belum tuh happy. Saya tanya, tapi kamu happy gak nikah sama saya? Dia jawab happy kok. Waduh puji Tuhan. Tapi ini bisa aja lip service. Saya kejar lagi. Apa alasannya kamu happy? Kalau dia gak bisa jawab terbata-bata, wah berarti benar ini lip service kan. Kenapa dia bisa jawab? Kasih alasan yang komprehensif. Tep. Wah, saya mikir wah puji Tuhan. Tapi ada satu jawaban yang ternyata membuat saya itu benar-benar tertegun waktu itu. Dia bilang, aku ini happy nikah sama kamu karena kamu itu bisa sayang dan perhatian sama keluarga. Wow, saya rasa padahal itu adalah hal yang mungkin baru 2 tahun ini saya belajar lakukan. Tapi disitulah saya menyadari bahwa ya, love is the real game changer. Kasih itu benar-benar yang mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu, ya mungkin sharing yang saya sampaikan, kesaksian yang saya sampaikan hari ini itu simple banget. Tapi saya berharap di momen Natal ini bisa mengingatkan kita bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang butuh kasih kita. Mengingatkan kita bahwa kalaupun hari ini ada hubungan yang sudah rusak, yang sudah hancur, bahwa itu semua ke hadapan Tuhan. Karena kasihnya itu yang sanggup untuk memulihkan semuanya. Amin. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Sama dengan kasih. Kasih tanpa pembuktian pada hakikatnya itu tanpa arti. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembalikan kepada Pastor Chef. Oke, apresiasi sekali lagi. Thank you so much, Bang. Thank you so much. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Dari sharing Ivan, saya juga diingatkan sekali. The power of prayer and fasting, kekuatan dari doa dan puasa. Kadang doa tidak mengubah kondisi kita, berapa yang setuju ya? Enggak mengubah kondisi kita, tapi doa mengubah hati kita. Kondisi enggak diubahkan, tapi justru kita yang diubahkan untuk dapat menghadapi kondisi yang enggak diubahkan itu. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kami dari IFGF Global ingin mengajak teman-teman semua sekalian di IFGF Surabaya untuk mengikuti 21 hari doa dan puasa. Mari kita memasuki tahun 2024, kita mau start strong with God. Doa kami, kita semua dapat terkalibrasi supaya kita dapat tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 21 hari, berapa banyak mau ikut kira-kira, lambaikan tangan Anda? Enggak semuanya, it's okay. Conviction masing-masing ya. Tapi bila kita boleh terkalibrasi, start the year strong and finish the year stronger. Semua materi juga akan siap dibagikan kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, hari tadi kita dari khotbah Ivan diingatkan ya, kasihi siapapun mereka. Yang terutama juga jangan lupa keluarga kita. Jangan sampai tuh orang di luar sana ngerti kasih Yesus melalui kehidupan kita. Tapi kalau keluarga cuma kita kasih fulus alias kasih duit tapi gak pernah merasakan kasih Yesus. Jangan seperti itu.
go back to your family. Masih ada 2 minggu di tahun 2023 ini, pekerjaan reda, come back to your family. Amin, IFJF Surabaya. Itu kita belajar. Saya boleh invite present worship team bergabung dengan saya. Dan seperti saya katakan tadi, hari ini kita nggak akan hanya belajar siapa saja sih yang harus kita kasihi. Tapi di akhir khotbah ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan siapa sumber kasih sejati. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini tahu sesungguhnya menunjukkan siapa? Menunjukkan tentang Yesus. Yesus yang mau menunjukkan bahwa kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita melalui kisah ini. Maksudnya apa, Chef? Itu kenapa Bapak Ibu sekalian saya ajak teman-teman semua di sini. Ibarat kita sudah nonton film, bioskop sudah sampai akhir, kita kembali ke awal lagi. Seperti film yang barusan main di bioskop itu yang sudah nonton, sudah sampai akhir, kita kembali awal lagi. Tapi coba fokusnya kita shift. Kita fokusnya enggak kita meneladani orang Samaria yang baik hati. Tapi mari kita posisikan diri kita sebagai orang yang sekarat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Next slide. Karena the point of this story, kisah utama, inti utama kisah ini bukan hanya kita meneladani orang Samaria yang baik hati. Setuju sih, sepakat sih. Kita perlu belajar mengasihi orang. Tapi jangan lupa loh Bapak Ibu sekalian, bahwa inti utama dari cerita ini berbicara tentang Yesus Kristus. Itu kenapa? Mari kita visit kembali. Saya mau katakan bahwa church, we can never share the love of Jesus if we never experience it. Amin. Kita nggak akan bisa berikan apa yang kita nggak punya. Itu kenapa sebelum kita membagikan, make sure kita sudah penuh terlebih dahulu di hati kita. Itu pesan Natal. Saya ajak kita rewind ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita adalah seperti orang yang sekarat tadi. Maksudnya apa, Chef? Ya kita seperti orang sekarat dalam usaha kita melawan belenggu dosa, belenggu maut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, amin? Gak ada yang bisa. Seperti kita ini seperti orang sekarat sedang berusaha mengobati diri sendiri. Mana bisa? Gak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, kita lihat kelompok kedua. Siapa mereka? Imam dan Lewi. Yang seharusnya orang religius, yang seharusnya menolong. Justru mereka melewati. Itu bicara siapa? Yang doa saya jangan sampai dari tempat ini ya. Orang Kristen sih. Tapi terlalu sibuk untuk mendengar. Terlalu sibuk untuk menolong. Terlalu sibuk untuk berdoa untuk sesamanya. Jangan ada di tempat ini. Dan kondisi kita seringkali diperburuk dengan kelompok yang ketiga. Perampok. Itu bicara siapa? Itu jelas bicara iblis. Bukankah job desk-nya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Sama. Dirampok, ditelanjangi, dipermalukan, disiksa sampai setengah mati. Bapak Ibu sekalian, ketika itu semua terjadi, ingat ada pribadi keempat yang tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu siapa Bapak Ibu sekalian? Orang Samaria baik hati yang sesungguhnya dibicara siapa? Mengenai Tuhan Yesus Kristus. Di mana ia, bukankah ia sama dengan orang Samaria? Ia ditolak loh Bapak Ibu sekalian. Orang Samaria ditolak, Yesus juga ditolak. Dalam hidupnya di dunia ia ditolak, siapa kamu? Aku tidak menerima engkau. Bahkan dikatakan salibkan dia. Ditolak, tapi ia tetap datang di dalam kehidupan orang Samaria. Maksud saya orang sekarat. Yesus datang ke dunia. Dan gak hanya menolong, apa yang terjadi? Ia melakukan extra miles. Ia menggendong kita. Ketika saya mendengar kata menggendong, ini mengingatkan saya akan gambar berikut, next slide, ini gambar ini ya. Saya teringat kisah di Lukas 15. Ketika Yesus menggendong domba yang terhilang, dan inilah pesan Natal IFJF Surabaya. Di mana ia mencari setiap dari Anda yang terhilang. Anda yang belum lahir baru, Anda yang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus rindu untuk datang menggendongmu kemana? Dibawa pulang. Supaya di mana ia berada, kita pun berada. Itu bicara the gift of salvation. Hadiah keselamatan. Hadiah terindah dari momen Natal ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat lebih lanjut. Tidak hanya dibawa pulang atau kalau kisah orang sekarat dibawa ke tempat penginapan, tempat perawatan. Yang kemudian terjadi apa? Yesus, orang tadi membayar 2 dinar. Yesus membayar dengan nyawanya. Dengan darahnya ia berikan, curahkan bagi kita. Dan gak hanya itu saja loh Bapak Ibu sekalian. Inilah kabar baiknya gospel yang membuat saya menangis ketika saya menyiapkan firman ini. Terletak di ayat 35 yang tadi my brother Ivan sudah bacakan. Ayat terakhir, ayat 35, boleh ditampilkan? Ada suatu ayat yang indah dan itulah janji Yesus yang luar biasa. Ia tidak hanya membayar 2 dinar. Kemudian apa yang dilakukan? Rawatan ya orang ini ya. Belanjakan segala kebutuhannya, aku akan ganti waktu apa teman-teman? Come on IFJF Surabaya. Waktu aku
kembali. Ini jelas berbicara bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Amin, FJF Surabaya. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Di dalam Yesus ada kepastian, FJF Surabaya. Itulah pesan Natal. Bahwa ia tidak membiarkan kita, ia cuma bayarin kita mboh karepmu, enggak. Yesus kita one day, ia akan kembali. Dan ketika ia datang, ia akan menggenapi. Orang Samaria tadi melunasin segala kebutuhan. Kalau Yesus datang, ia akan menggenapi semua janjinya secara tuntas. Itulah inti dari kisah ini, FJF Surabaya. Jadi jangan kebalik ya urutannya ya. Penting kita belajar mengasihi orang lain, siapapun mereka, jangan bedakan mereka. Go back to your family, setuju. Tapi jangan sampai kita melakukan itu dengan hati yang kosong. Make sure hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus. Sehingga kita melayani karena kita terlebih dahulu menerima. Bukan kita melayani supaya kita diterima, supaya kita dikasih. Itu bukan konsep kekristenan yang benar. Yang setuju boleh katakan amin. Itu kenapa saya akan tutup dengan quote terakhir, saya semua boleh berdiri. Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini bila kita diingatkan church, rasakan kasih Yesus yang besar dalam momen Natal ini. First, be the fallen man. Jadilah orang, kita sadari seberapa rusak kita seharusnya akan binasa dalam kekekalan. Tapi kemudian tibalah sosok yang luar biasa, Yesus kita. Sehingga kita kedua ada panggilan untuk experience the compassion, experience the love, kasih dari Tuhan Yesus. Setelah itu semua, setelah kita penuh, ya ampun Tuhan, terima kasih Tuhan, baru ayat 37 dapat kita lakukan. Then go and do likewise, FJF Surabaya. Itulah pesan Natal. Ada hadiah keselamatan, ada hadiah kepastian yang Yesus berikan, bahkan melalui kisah anak yang terhilang. Dari kisah Samaria yang baik hati ini, Bapak Ibu sekalian ya. Itu kenapa? Mari kita refleksikan semua firman yang telah kita pelajari. Saya ajak semua, kita akan pujikan satu lagu ini. Dikatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, aku tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hidupku kemudian dapat memancarkan kasih kita kepada sesama kita. Mari PW Team, let's worship this, FJF Surabaya. Thank you Lord. Tuhan, inilah yang ku tahu. Come on, FJF Surabaya. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar supaya kehidupan. Come on, let's declare one more time yuk. Memancar. Tuhan, inilah yang ku tahu Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, Kau mengenal hatiku Tuhan. Jauh melebihi semua Tuhan. Murnikan kami Tuhan. Jauh melebihi. Ajar kami Tuhan. semua untuk dapat mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Inilah yang ku mau Tuhan. Tuhan, inilah Jagai hati kami Tuhan. mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
puncak senantiasa. FGF Surabaya, saya dengan rendah hati ingin berdoa, terutama untuk grup yang pertama, bagi teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam momen Natal ini kita diingatkan bahwa Yesus mau datang ke dunia. Ia rela membayar segalanya. Dan di dalam Yesus ada namanya hadiah yang namanya kepastian. Di mana ia akan datang kembali menggenapi apa yang ia janjikan. Supaya di mana ia berada, kita pun berada. Yaitu di surga yang kekal, menikmati persekutuan dengannya dan tidak binasa di dalam kekekalan. Saya ingin berdoa dengan rendah hati, baik Anda onsite ataupun online, yang belum pernah terima Tuhan pertama kali dan hendak tanpa paksaan ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila itu ada dari Anda, dengan rendah hati, angkat tangan Anda dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Angkat tangan Anda, puji Tuhan. Puji Tuhan, Asyir boleh dibantu kiri, puji Tuhan. Di kanan tengah ada, di atas apakah ada? Bapak Ibu sekalian, kita kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on FGF Surabaya, repeat after my prayer ya. Untuk dua teman kita yang pertama kali lahir baru, terutama teman-teman saya yang baru lahir baru. Deklarasikan, doakan ini bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar kabar baik. Bahwa Engkau mau mati bagiku. Gantikan dosaku. Supaya aku menerima hadiah keselamatan. Untuk itu Tuhan, hari ini tanpa paksaan, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib Kristus di depan, dunia di belakang. Pakai aku, ubahkan aku semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan semua percaya boleh katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Untuk teman saya, jangan buru-buru pulang ya Bu, ya Pak ya. Nanti buru-buru ke tempat connect tim Asyur di lantai 1. Kami rindu untuk melayani Anda dengan lebih baik. Pejamkan mata Anda, kalian ingin berdoa untuk kelompok yang kedua. Teman-teman, pejamkan mata Anda, lampu dimatikan aja. Saya ingin berdoa untuk kelompok yang kedua. Yaitu teman-teman semua yang hari ini mau berkomitmen, Tuhan pakai hidupku. 2023 mungkin aku suam-suam kuku, 2023 aku mungkin adem ayam, tapi 2024 aku mau pindah gigi. Aku mengerti Tuhan, kasih-Mu begitu besar dan kasih-Mu tidak hanya untuk aku simpan, tapi kasih-Mu untuk aku bagikan. Kalau itu Anda, FGF Surabaya, taruh tangan Anda di dada. Saya ingin berdoa bagi Anda. Puji Tuhan, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Ini komitmen kami Tuhan. Kami tidak mau melayani, mengasihi orang hanya dengan kekuatan kami. Kami lemah, kami tahu. Tapi kami tahu juga bahwa Engkaulah yang sempurna. Engkaulah yang maha kuasa. Engkaulah yang memampukan kami sehingga itu kenapa Tuhan. Hari ini kami berkomitmen Tuhan. Untuk memberikan kami hidup lebih lagi Tuhan. Kami mengasihi orang baik yang insider di dalam. Baik itu outsider orang di sana. Terutama juga keluarga kami. Biarlah Tuhan kami berdoa. Masuk ke tahun 2024 FGF Surabaya dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. FGF Surabaya akan terlihat DNA-nya penuh Tuhan dengan orang-orang yang saling mengasihi dengan tulus. Karena bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kami merasakan kami terjamah oleh kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, urapi segalanya Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami doa berdoa dan mengucap syukur. God bless you FGF Surabaya, silakan duduk, kita saksikan seed news berikut ini. Kasih harus disertai dengan perbuatan. 1 Yohanes 4 di ayat yang ke-8 mengingatkan apabila kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Karena Allah pada hakikatnya adalah kasih. Mari kita hadir di ibadah akhir tahun yang akan diadakan tanggal 31 Desember pukul 10.30. Memasuki tahun 2024, AFGF secara global mengadakan doa puasa 21 hari. Mari kita ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa pada tanggal 4 sampai 24 Januari.
Sekali lagi berikan apresiasi buat Pastor Seva dan juga Ivan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya diberkati, saya ingin lihat tangannya mungkin diberkati hari ini oleh kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jadi saudara, saya pesan kalau Anda lihat telur, Anda gak suka hati, masalahnya bukan di telurnya saudara, di hati Anda. Amin. Perkenalkan nama saya Pastor Allen, jika saya menyambut Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin pertama kali datang ke tempat ini, ataupun pertama kali online di IFJF Surabaya juga, selamat datang di IFJF Surabaya. Terutama untuk Anda mungkin yang baru melihat Pastor Seva pertama kali dan juga Ivan pertama kali, Anda bisa datang ke Connect Booth kami di bawah, pastikan Anda bisa berbicara dengan beberapa pelayan kami, untuk kami bisa membantu Anda untuk bisa melayani lebih baik di tempat ini. Kami ingatkan juga untuk tanggal 31 Desember akan hanya ada satu kebaktian jam 10.30. Kalau Anda datang jam 8, Anda akan menemui gedung yang masih gelap. Jadi pastikan Anda datang 10.30 saudara ya. 10.30, 31 Desember kita akan mengadakan servis di akhir tahun bersama-sama di tempat ini. Dan juga untuk teman-teman semua, mungkin sudah berada di Surabaya juga yang online, ataupun dari sini mungkin merencanakan liburan juga, pastikan Anda juga bisa mengikuti IG kami, media sosial kami untuk bisa selalu connected dengan setiap acara yang diadakan di IJF Surabaya selama ini, oke? Dan kemudian 2024 kami menyiapkan segala yang terbaik buat Anda semua di tempat ini. Dan juga untuk segala offering, pastikan Anda memberikan dengan sukacita karena Tuhan memberkati, menghendaki pemberi-pemberi yang memberikan dengan sukacita. Anda bisa memberikan secara online melalui mesin edisi di depan, bisa juga barcode di depan juga ada ya barcode-nya ya. Di sini juga bisa. Dan kita akan memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian pada hari ini. Dan juga sekali lagi saya berikan apresiasi buat semua yang melayani hari ini. Dan di drummer kita kali ini ada si Cliff. Dia selalu kalau menempatkan ke Surabaya menyempatkan untuk melayani di tempat ini. So this is a home for him. So always welcome home, Cliff. Alright Bapak Ibu sekalian teman-teman, yuk kita berdoa bersama-sama kita tutup kebaktian pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mengajarkan betapa dalam kehidupan kami Kau penuhi dengan kasih-Mu Tuhan sehingga kami bisa menyalurkan kasih itu dalam kehidupan kami. Untuk orang-orang di luar sana Tuhan yang berbeda, yang mungkin Tuhan statusnya atau keyakinannya berbeda dengan kami Tuhan. Lainnya kami juga mengasihi saudara seiman kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Tidak sibuk dengan kesibukan kami. Tapi kami mau mendengar Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa Tuhan melakukan yang baik dalam kehidupan sesama kami Tuhan. Dan adalah upaya yang terpenting dalam kehidupan kami adalah keluarga kami Tuhan. Di mana kami Tuhan, Kau tempatkan dalam suatu posisi yang tidak satu pun yang dapat menggantikan posisi kami dalam keluarga kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyalurkan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi dalam keluarga kami. Melalui hidup kami Tuhan, keluarga kami Tuhan bisa merasakan kasih-Mu yang benar, yang sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih berkati keluarga kami Tuhan. Orang yang kami kasih Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa bila perlindungan-Mu dan juga kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Di akhir tahun 2023 ini Tuhan kami percaya pesan Natal ini akan tinggal dalam hati kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa kami bayar, tidak bisa kami balas Tuhan, Kau sediakan dalam kehidupan dari setiap kami. Cuma dikasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyerahkan wajah dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, perlindungan, kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai pada akhirnya dalam kehidupan kita bertemu tatap muka Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kalinya dalam hidup kita akan selalu dalam kasih dan perlindungan Kristus berjalan bersama-sama sampai pada kesudahan hidup kita. Semua percaya, yang semua dikasih Tuhan percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.